waktu kan, kita masuk ke ini sebenarnya materi ya. Kalau itu karena kita beberapa kali tidak ketemu, makanya tidak sampai di situ. Tetapi sudah saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita agak cepat di sini. Selanjutnya adalah Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Gereja Katolik Indonesia mengalami dinamika yang kompleks selama masa Orde Lama, 1945 sampai 1966. Setelah tadi itu pergelakan ya, 1945-1950 kita masuk ke Orde Lama. Ya, dihitung dari mulai itu. Dan Orde Baru 1966-1998. Siapa yang udah lahir? Belum ada ya. Berarti kalian sudah Orde Reformasi. Kedua era ini memberikan tantangan dan peluang berbeda bagi perkembangan kehidupan, iman, relasi, gereja dan negara, serta peran sosial politik umat Katolik. Gereja Katolik di era Orde Lama 1945-1966. Nah, ini dia. Yang pertama, relasi dengan pemerintah nasionalis sekuler. Di bawah Presiden Soekarno, negara mengusung semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan netralitas agama. Gereja Katolik berusaha menyesuaikan diri dengan semangat kebangsaan, namun tetap berhati-hati agar tidak dicurigai sebagai agama asing. Kedua, peran Sugio Pranoto dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Monsinyur Alberto Sugio Pranoto, SJ, sebagai uskup pribumi pertama menjadi tokoh kunci dalam menunjukkan komitmen umat Katolik pada Republik Indonesia. Ia menjembatani hubungan gereja dengan pemerintah dan turut mendorong umat untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kemudian ada pendidikan dan kaderisasi. Gereja fokus membangun lembaga pendidikan seperti sekolah Katolik, seminari, dan lembaga sosial. Dan salah satunya, inilah dia bagian dari pendidikan dan kaderisasi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Awal pertumbuhan organisasi awam Katolik pertama ya kita lihat ada Pemuda Katolik, Wanita Katolik, dan Partai Politik Katolik, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia. Selanjutnya, tantangan ideologi komunis. Masa ini diwarnai oleh pertentangan ideologi nasionalis, Islam, dan komunis atau PKI ya. Gereja Katolik secara tegas menolak komunisme. Jelas. Gereja Katolik secara tegas menolak komunisme. Karena bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Banyak umat Katolik menjadi sasaran kecurigaan atau tekanan, terutama di daerah yang dikuasai atau dipengaruhi PKI. Kita agak cepat di situ. Selanjutnya, Gereja Katolik di era Orde Baru, 1966 sampai 1998. Yang pertama, stabilitas politik dan pengawasan ketat. Di bawah Presiden Soeharto, Orde Baru menekankan stabilitas, pembangunan, ekonomi, dan kontrol terhadap semua organisasi termasuk keagamaan. Gereja diharapkan tidak terlalu vokal dalam urusan politik dan lebih berperan di bidang sosial dan moral. Kedua, pembubaran Partai Katolik dan PUSI ke PDI 1973. Pemerintah memaksa penyederhanaan partai Katolik dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia PDI. Umat Katolik kehilangan kendaraan politiknya sendiri, tetapi mulai fokus membangun peran awam non-partisan dalam pelayanan sosial. Berikutnya ada Konsili Vatikan kedua dan pembaruan gereja. Gereja Katolik Indonesia mulai menerapkan hasil Konsili Vatikan kedua, misa dalam bahasa Indonesia dan daerah. Pernah ya, pakai bahasa daerah, kita sudah bisa lihat di daerah Jawa itu ya. Atau di daerah Flores dan di daerah Batak, ya, di daerah Sumatera. Liturgi inkulturatif. Nah, liturgi inkulturatif itu sekali lagi saya sampaikan, tarian itu harus menggunakan lagu liturgi. Dia boleh musiknya pakai musik ritme, tapi dia lagu yang ada di dalam musik liturgi, kayak lagu persembahan itu. Makanya biasanya tarian itu yang tidak liturgi itu hanya mengantar saja. Nanti dia sampai batas pintu tuh. Kecuali diizinkan oleh uskup. Karena enggak tahu ya kalian gendong tuh maksudnya apa gitu. Makanya biasanya diinkulturasikan dengan lagu gereja. Lagu pembukaan gereja tetapi musiknya inkulturatif gitu. Ya. Nah, nanti ada yang pakarnya lah menjelaskan itu. Kemudian peran aktif umat awam. Kemudian dialog antar agama. Era ini menandai inkulturasi gereja Katolik secara luas di seluruh Indonesia. Keempat, pemberdayaan sosial dan pendidikan. Gereja fokus pada pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Muncul berbagai LSM Katolik, koperasi, dan program pengentasan kemiskinan. Ini berkembang terus ya. Kemudian kritik sosial dan advokasi keadilan. Meskipun berada dalam kontrol ketat, beberapa tokoh gereja tetap bersuara kritis. Seperti Romo Mangunwijaya yang sudah meninggal ya, advokat keadilan sosial dan pejuang rakyat kecil.
beberapa keuskupan dan LSM Gereja Katolik membela hak-hak masyarakat, adat, dan kaum miskin. Jadi kalau Romo Mangunwijaya itu dia diam di suatu tempat, itu tempat orang marginal, gelandangan, WTS, bencong. Ya pokoknya orang tidak senonoh lah di situ. Mengapa? Dia tidak memasukkan orang itu menjadi Katolik, tetapi dia memberikan pemahaman bahwa manusia itu bisa berubah. Nah itulah peran katekis nanti. Ya, kita harus siap perasaan dan mungkin didedami orang puluhan tahun ya. Kita baru tahu tuh sekian puluh tahun. Misalnya kita tegur dia supaya dia tidak jadi istri kedua orang. Itu nanti dia dendam seumur hidup. Tegur dia tidak kawin lagi. Tegur dia tidak selingkuh. Berat memang jadi katekis tuh. Tapi kalau kita tidak tegur, kita disebut dosa lalai. Negur orang aborsi. Emang kau mau tanggung jawab? Kan kadang lu godaan setan hawa nafsu ngomong gitu. Emang kau tahu apa katanya? Oh, kita susah. Tapi kita bersandar pada Yesus, tidak akan susah. Nah, kesimpulan umum, aspek kita bisa lihat di situ, sudah saya buat supaya memudahkan. Politik dan negara, Orde Lama, nasionalisme, anti kolonial dan ideologis. Orde Baru, sentralistik, militeristik, stabilitas. Itu perbedaannya ya, karena kalian tidak hidup pada zaman itu. Hubungan gereja negara, waspada terhadap komunisme, lalu cari posisi. Dalam Orde Baru, akomodatif tetapi kritis dalam batas. Peran gereja, pembentukan identitas Katolik Indonesia, pembaharuan pasca Patika II dan sosial. Tokoh kunci, Orde Lama, Monsinyur Sugio Pranoto. Kemudian Orde Baru, ya ini Romo Mangunwijaya, umat awam kritis. Jadi umat awam kritis itu, ya kan, melaksanakan reksa pastoral dengan tetap setia pada gereja Katolik dan hierarki. Ingat ya itu. Katekis itu harus setia kepada hierarki, apapun yang terjadi, walaupun langit runtuh. Ya, tidak boleh ngelawan pastor tuh, walaupun ya kita kasih suara boleh, tapi melawan tidak boleh. Harus selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah. Ya, melawan pastor tuh berdosa kita. Fokus pendidikan politik umat, inkulturasi advokasi sosial. Baik, demikianlah materi kita ya. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Silakan dibuat resumnya, videonya dan sebagainya. Saya tidak lagi mengulang ya. Banyak sekali evaluasi yang harus dibangun, ada yang baru mengirim dan sebagainya. Saya mau meditasi mempertimbangkan nilainya itu bagaimana itu. Kok ada bisa lolos? Sudah saya katakan itu kan batasnya ada begitu. Kadang itulah tadi, kalau pakai perasaan tuh susah. Kalau pakai pelayanan juga itu timeline-nya gimana gitu. Timeline itu penting, makanya jangan sampai ya. Karena kalau yang timeline ujian akhir nih bukan tidak ada ampun, ada timeline-nya. Saya harus nginput nilai. Nah, nanti saya pertimbangkanlah dengan masak-masak dan seksama. Ya kan? Apa sih sulitnya menonton video kawannya lalu memberikan nilai, ya kan? Kan tidak sulit. Tidak sulit. Yang sulit itu adalah mau menerima video kawan kita baik enggak begitu. Kalau kita sudah tidak senang dengan orangnya, pastilah apapun yang dibuat itu pasti tidak bagus. Ya. Akhirnya lama-lama ngirim. Ya, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Segera buat ya makalahnya, kemudian buat ada 4 tuh tugas tuh, videonya, buat apa? Diktatnya dan jawab pertanyaannya. Tidak banyak kan soalnya? Soalnya sih tidak banyak Pak, tapi ngerjakannya mungkin 2-4 kertas folio kali. Ya. Ya tulislah yang kalian ingat kan. Kan panjang kan? Ya kan? Panjang lah jawabannya itu. Bagi yang rajin resum ya dapatlah jawabnya. Yang jarang resum, yang hanya copy paste, 1 tambah 1 sama dengan 2, nah udah. Nggak bisa jawab. Tapi yang rajin baca, rajin resum, baca lagi, resum lagi. Sejarah kan apa yang saya ajarkan itu yang kalian
Jawab kan? Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Aleluya. Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya. Doakanlah kami pada Allah. Aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.